Kau telah bereinkarnasi dan mencapai level ini dalam waktu sesingkat ini, sungguh luar biasa. Serangan tadi, selain terlalu lama, memang sangat dahsyat. Bahkan kultivator tingkat 6 pun bisa terbunuh. Ye Beijing tersenyum tipis, mengacungkan jempol kepada Xiao Yan untuk menunjukkan persetujuannya, tetapi menambahkan, aku juga harus membayar harga yang sangat mahal untuk ini. Tubuh fisikku tidak cukup kuat untuk menahannya, dan bahkan jika aku mengerahkan kekuatan penuhku, aku akan terluka parah. Xiao Yan tersenyum getir. Mata indah Ye Beijing berkedip. Tujuanmu terlalu jelas, kata Ye Beijing dengan kesal. Nona Ye, apa maksudmu? Tanya Xiao Yan, bingung. Jika kau ingin meningkatkan kekuatan kerasukanmu lebih lanjut, hanya ada satu cara. Ye Beijing sepertinya telah memahami pikiran Xiao Yan sejak awal. Berlatih tanding dengannya hanyalah cara untuk merasakan kekuatan kerasukan Ye Beijing, dan juga cara untuk secara tidak langsung mendapatkan informasi tentang cara meningkatkannya. Meskipun kekuatan penguasaan Xiao Yan sudah sangat kuat, dibandingkan dengan Ye Beijing, dia seperti gunung, dan Xiao Yan hanyalah pengamat yang berdiri di kaki gunung, belum benar-benar memasukinya. Raja jahat memiliki banyak avatar. Meskipun dia tidak membutuhkan kekuatan penguasaan untuk maju lebih jauh, dia masih bisa menggunakannya sebagai alat ofensif seperti Ye Beijing. Jika Xiao Yan benar-benar hanya ingin berduel dengan Ye Beijing, dia bisa langsung menggunakan gerbang pertempuran Menara Roh Void Bintang Ungu. Namun, baik itu gerbang pertempuran atau ilusi, beberapa hal tidak dapat langsung tercermin dalam kenyataan. Misalnya, kemampuan penguasaan Ye Beijing yang kuat adalah rahasia inti dari klan obsesif. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak berharap Ye Beijing dapat merasakannya. Sebaliknya, dia ingin terlibat dalam pertempuran yang hampir nyata dengannya, untuk secara pribadi mengalami rahasia tentang klan obsesif ini. Jika Nona Ye tidak dapat memberitahu saya, maka jangan repot-repot, kata Xiao Yan, sambil menggenggam tangannya dengan hormat, tanpa memaksa. Memang, ini menyangkut kelangsungan hidup klan obsesif. Namun, sekarang, kau seharusnya sudah menebak sebagian besarnya. Meskipun bukan bagian dari klan obsesif, kau memiliki kekuatan kerasukan yang sama. Tetapi kekuatan kerasukan tidak dapat dikembangkan seperti alam. Aku tidak bisa memberitahumu, tetapi aku bisa membuat kekuatan kerasukanmu sedikit lebih kuat, kata Ye Beijing perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit mengerti bahwa kekuatan kerasukan tidak dapat dikembangkan. Oleh karena itu, kekuatan yang dimilikinya, meskipun meningkat seiring dengan kekuatan jiwanya, tidak dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi, tidak dapat mengalami perubahan kualitatif. Jika Anda membutuhkan Nona Ye untuk berbagi sebagian kekuatan Anda, maka tidak perlu. Anda sudah sangat memperhatikan saya selama ini. Akan sangat tidak tahu malu jika Anda meminta lebih. Xiao Yan menyatukan kedua tangannya sebagai tanda hormat dan menolak. Saat ini, aku merasa Anda seperti yang mulia lagi, menghargai reputasi Anda di atas segalanya. Jika itu yang mulia jahat, aku akan dengan senang hati memberikan semua kekuatan kerasukanku kepadanya. Ye Beijing terkekeh, menutup mulutnya. Begitu dia selesai berbicara, sebuah kekuatan tak terlihat melonjak ke dahi Xiao Yan. Dia merasakan kekuatan di dalam dirinya seketika menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Untuk saat ini, saya hanya akan meminjamkannya kepada Anda, bukan sebagai hadiah. Anda dapat mengembalikannya setelah Sensi menang. Ye Beijing sudah mengenal Xiao Yan begitu lama. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Terima kasih, Nona Ye. Saya pasti akan mengembalikannya setelah pertempuran. Xiao Yan menyatukan kedua tangannya dalam sebuah penghormatan yang dalam. Jadi, apakah Anda akan terus mengolah tubuh fisik ini? Tanya Ye Beijing. Dari perspektif saat ini, tidak ada harapan untuk terobosan. Kekeras-kepalaan membuat kultivasi menjadi tidak berarti. Kultivasi tubuh fisik membutuhkan waktu, dan saya tidak punya waktu sekarang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia harus meninggalkan gagasan ini.
Apakah tuanku akan kembali? Tanya Ye Beijing. Jika dia tidak bisa meningkatkan kekuatannya, dia hanya bisa kembali ke Sensi untuk saat ini. Xiao Yan mengangguk. Kembali ke Sensi sekarang mungkin tak terhindarkan. Dia akan menghadapi Void Lord secara langsung. Maksud Ye Beijing jelas, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, peluangnya untuk menang melawan Void Lord mungkin tidak tinggi. Terlepas dari itu, ini adalah takdir Sensi. Takdirku adalah bertarung jika perlu. Xiao Yan tahu bahwa dia harus menghadapi semuanya sekarang. Namun, dia tidak menyangka akan kehilangan klon roh primordialnya yang sangat penting tepat sebelum pertempuran besar. Semuanya tampak berlawanan dengannya. Void Lord mungkin tidak sekuat Ye Beijing, tetapi dia jelas tidak boleh diremehkan. Xiao Yan telah mencapai tingkat kelima dari alam Void Lord, dan Void Lord adalah seseorang yang pernah mengalahkan Void Lord di puncak kekuatannya, di tingkat keenam alam tanpa batas. Oleh karena itu, sebelum ini, dia memiliki peluang sukses yang lebih baik. Dia bisa mencari tahu di sekte pertempuran praktis, meskipun dia belum pernah melihat Void Lord sendiri. Namun, ia telah melihat tabib Suqian menantang Suqian, dan tabib itu mampu meraih kemenangan. Jika bahkan tabib Suqian, yang kultivasinya telah menurun, tidak bisa menang, bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan Tuan Su? Tampaknya Anda telah mengambil keputusan, Tuan. Jika diperlukan, saya selalu bersedia membantu. Ye Beijing mengangguk. Terima kasih, Nona Ye. Xiao Yan menggenggam tangannya untuk memberi salam begitu lama, namun ia tetap tampak begitu dingin. Ye Beijing tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya pamit dulu. Xiao Yan menggenggam tangannya lagi. Terlepas dari tujuannya atau hasilnya, saat ini, Ye Beijing memberinya perasaan ketulusan yang mendalam, dan itu sudah cukup. Tuan, jaga diri baik-baik. Ye Beijing memandang Xiao Yan dengan penuh kasih sayang, begitu pula Nona Ye. Setelah berbicara, Xiao Yan mengangguk, dan ia memalingkan muka, sosoknya menghilang dalam sekejap. Setelah Xiao Yan pergi, Ye Beijing tidak berlama-lama, dia juga cepat bangkit dan menghilang. Setelah berpisah dengan Ye Beijing, Xiao Yan menggunakan jiwa Void-nya untuk memastikan keselamatannya. Adapun teknik Xuan Yuan dari dunia gunung dan laut, Xiao Yan mempertimbangkannya dengan cermat. Xuan Huang telah berjanji untuk menyediakan tempat bagi umat manusia, dan mengingat situasi yang tidak jelas di dunia ilahi Si, Xiao Yan merasa bahwa mengundangnya sekarang bukanlah kesempatan yang baik. Jika dunia ilahi Si dikalahkan, itu hanya akan menghambat jalan masa depan mereka. Dia harus menempuhnya sendiri. Melawan penguasa Void tidak bisa menjadi konfrontasi langsung. Pasti ada kesenjangan kekuatan. Untuk menang, dia membutuhkan banyak variabel. Dia bisa mengatur 3 variabel. Pertama, iblis yang dibuat dari jiwa penguasa Void. Kedua, menemukan cara untuk mencapai kesepakatan dengan Su Qiantai. Namun, dia juga merupakan variabel baginya, jadi dibutuhkan variabel ketiga, 3 Raja Iblis bernama Mo Su yang secara misterius telah memberinya ciptaan. Menarik, pikir Xiao Yan, sambil secara bersamaan mengingat Ye Tian sendiri. Apa yang terjadi? Aku belum cukup bersenang-senang. Ye Tian, yang tampaknya masih belum puas, bertanya dengan kesal, bagaimana panennya? Xiao Yan menjawab, aku sudah tahu sejak langkah pertama, jadi tentu saja panennya melimpah. Ye Tian berkata dengan angkuh, bersiaplah, pertempuran besar akan segera dimulai. Jika kau bisa mengalahkanku dalam pertempuran ini, aku akan memberimu kebebasan. Ye Tian sebenarnya adalah variabel yang tak terkendali, jadi terlepas dari itu, mari kita berikan gambaran yang indah terlebih dahulu.